Perkenalkan, nama saya Isela Pita Pemuani dengan NIM 2330 20 50 20 034. Saat ini saya akan mempresentasikan terkait tugas besar yang kedua untuk mata kuliah Perancangan Arsitektur 1 dengan judul tugas Culture Campus dan juga koordinator Ibu Dr. Nur Hamidah STM UP dan juga Bapak pembimbing saya Patea Francisco STM MSc. Tentu saja saya mulai pada bagian yang pertama, ada studi literatur. Pada studi literatur itu memuat pengertian sculpture, tujuan sculpture, dan juga fungsi sculpture seperti yang bisa dilihat pada gambar. Kemudian saya lanjutkan untuk bagian yang kedua, itu ada studi presiden seperti yang tertera di gambar. Di sini saya mengambil Tugu UGM sebagai contoh untuk atau ide untuk membuat sculpture. Di sini ada awal pendirian, filosofi utama, dan juga bagian-bagian dari sculpture-nya. Bisa kita lihat, untuk awal pendirian, Monumen Tengger 50 tahun pendirian tinggi teknik atau tugu teknik didirikan atas sumbangan dari Kadgama untuk memperingati 50 tahun pendidikan tinggi teknik pada 17 Februari 1996. Kemudian, Tetenger ini merupakan karya Gatot Suprihadi, mahasiswa arsitektur FTUGM yang mengalahkan 21 karya lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan filosofi. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian-bagian yang ada pada studi presiden yang saya ambil. Jadi, orientasi untuk tubuh sendiri itu ke segala arah. Untuk irama itu terjadi pengulangan pada bagian atas, pada bagian tengah, dan juga pada bagian bawah atau alasnya. Saya lanjutkan pada bagian yang ketiga, yaitu ada data existing. Di sini bisa kita lihat saya mendapat pembuatan sculpture itu di area Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya. Di sini untuk daerahnya sendiri berbatasan dengan sebelah utara itu berbatasan dengan program studi agribisnis, sebelah selatan itu berbatasan dengan jurusan arsitektur dan juga loket akademik, sebelah timur berbatasan dengan UPT Lab Terpadu UPR, dan yang terakhir sebelah barat itu berbatasan dengan rektorat. Untuk posisi sculpture-nya sendiri saya mengambil di sebelah lapangan voli, tidak jauh dari rektorat dan juga di depan loket akademik. Di sini bisa kita lihat untuk analisa drainase, bisa dari tampak atas dan juga potongannya, detail, dan juga ada analisa jalan dan juga tiang listrik. Untuk penanda atau sign sendiri, ada penanda masuk dan juga keluar di area Fakultas Teknik. Dan untuk jalan, lebar jalan Hendrik Timang adalah 8 meter, lebar trotoar 1 meter, tinggi trotoar 40 cm, lebar jalur sepeda 1 meter, dan lebar drainase itu 1,1 meter. Untuk tiang listrik sendiri, jarak antara satu tiang dengan tiang yang lainnya berkisar sekitar 30 meter, dengan tinggi tiang listrik 7,5 meter. Saya lanjutkan untuk analisa. Di sini ada berbagai macam analisa. Tentu saja pada analisa kebisingan, di wilayah Fakultas Teknik sendiri itu sumber kebisingan lumayan tinggi. Dan sumber kebisingan itu dari warga ke mahasiswa dan juga kendaraan yang berlalu lalang di sekitar Jalan Hendrik Timang. Kemudian ada analisa matahari. Di sini matahari itu terbit di sebelah timur dan pada jam 9 itu mulai mengenai sculpture jika dilihat dari sumbernya. Kemudian pada tengah hari, tepatnya jam 12 siang itu matahari berada di atas sculpture, dan pada jam 3 sore itu matahari berada di sebelah barat, di bagian barat sculpture. Untuk posisi sculpture sendiri itu mengarah ke arah tenggara. Dilanjutkan pada analisa sirkulasi. Untuk jalan Hendrik Timang sendiri ada jalur khusus untuk sepeda dan ada juga trotoar atau jalur pejalan kaki. Dan ada juga jalur kendaraan untuk roda 2 dan juga roda 4. Untuk analisa arah angin itu kebanyakan sumbernya dari arah barat. Jadi di sini saya upayakan penanaman vegetasi di sekitar area sculpture untuk menahan angin barat. Dan untuk vegetasi sendiri itu diusahakan untuk tidak menutup sculpture, tapi berusaha untuk memberikan kesan yang rindang di area sculpture agar nyaman untuk dilihat dan juga dikunjungi. Di sini untuk vegetasi sendiri ada 4 macam vegetasi yang ada di sekitar Fakultas Teknik, yaitu pohon tanjung, pohon cemara, pohon palem, dan juga pohon ketapang.
Kemudian masuk pada bagian yang keempat, di sini ada ide dan konsep desain. Saya ada alternatif bentuk 1 dan 2 di sini. Dan untuk final sendiri saya mengambil alternatif bentuk yang kedua. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk alternatif bentuk yang kedua saja. Nah, untuk alternatif bentuk yang kedua itu berasal dari 4 dasar dari transformasi bentuk yang terjadi kemudian. Di sini ada api, penggaris kayu, pensil, dan juga padi dan kapas. Di sini saya mengambil penggaris kayu dan juga pensil karena merupakan tema dari sculpture yang dibuat. Karena merupakan penentuan tema sendiri, yaitu untuk alat tulis. Dan saya lanjutkan untuk transformasi bentuk. Di sini api saya modif untuk bentuknya sendiri, dan juga untuk penggaris itu mengalami stretching atau perubahan bentuk. Dia menjadi pipih dan juga lebih panjang dari yang sebelumnya. Kemudian di sini ada pensil. Pensil di sini sebagai tiang atau sandaran utama di bagian tengah untuk sculpture sendiri. Kemudian di sini ada juga padi dan kapas. Sebenarnya padi dan kapas sendiri bukan merupakan alat perubahan bentuk, tetapi saya mengambil maknanya. Di sini saya menggunakan balok sebagai alasnya. Dan pada bagian bawah ini, 2 anak tangga atau balok ini itu melambangkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima adalah gambar padi dan kapas. 2 anak tangga adalah perwujudan dari padi dan kapas tersebut. Nah, di sini untuk sculpture sendiri bisa kita lihat itu merupakan orientasi ke segala arah dengan analisis proporsinya. Bagian atas ada datumnya berupa api. Api di sini melambangkan semangat yang menggelora. Ada juga bagian tengah dan juga bagian bawah. Untuk rhythm itu terjadi pengulangan hanya pada bagian tengah dan juga bawah, dan terdapat datum pada bagian atas yang merupakan presentasi dari api yang berkobar. Di sini saya lanjutkan untuk bagian yang kelima, ada sidepan dan juga tampak 4 sisi. Untuk sidepan sendiri saya mengambil skala 1:200, dan bisa kita lihat untuk keterangannya seperti yang ada di gambar. Di sini ada keterangannya pohon tanjung, jalan masuk dan keluar, sculpture dan juga bergerak ini. Kemudian ada pula potongan. Di sini bisa kita lihat untuk potongannya sendiri, detail fondasinya, dan juga penulangan yang saya ambil untuk sculpture yang saya buat. Di sini untuk fondasi sendiri saya mengambil fondasi batu kali, dan juga untuk bagian penulangan itu ada batu bata dengan slope 13/20. Di sini ada juga tampak 4 sisi. Yang saya katakan sebelumnya, untuk tampak sendiri itu baik bagian depan, belakang, kiri, dan juga kanan itu sama saja karena orientasi sculpture itu ke segala arah. Saya lanjutkan dengan perspektif dan detail arsitektur. Di sini perspektif seperti yang kita lihat di gambar. Dan juga saya lanjutkan untuk detail arsitektur, itu pada bagian badan dikelilingi oleh 4 persegi panjang pipi yang mengalami stretching atau pelebaran bentuk. Bagian ini menggunakan tulangan pipi dan bahan beton. Di sini saya juga akan menjelaskan untuk tulangan pipi sendiri atau bagian pipi ini itu ada 4 bagian, dan 4 bagian ini merupakan perwakilan dari 4 prodi yang ada di Fakultas Teknik, yaitu Prodi Teknik Sipil, Arsitektur, Informatika, dan juga Pertambangan. Di sini ada pula penopang dengan panjang 15 cm, tinggi 10 meter, dan juga bahan yang digunakan adalah bahan dari stainless steel.